Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuru, ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazida kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk malam ke-21. 20 hari sudah kita lalui. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kebaikan yang kita kerjakan pula juga diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tema kita berbicara tentang kunci untuk kita kemudian bisa bahagia. Tentu bahagia menurut Allah, bahagia menurut agama ini, para jamaah sekalian. Ada orang karena biasanya mengukur kebahagiaan itu di antara kita berbeda-beda, para jamaah sekalian. Ada orang yang kemudian sepintas memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki istri, memiliki suami, sepintas itu terlihat bahagia, para jamaah sekalian. Ada juga orang yang melihat kebahagiaan itu di ilmunya. Ada juga orang yang melihat kebahagiaan itu pada keturunan-keturunannya, anak-anaknya yang cerdas, pintar, bahkan kemudian sampai ada yang bisa meneruskan estafet amal-amal kebaikan, para jamaah sekalian. Apakah itu, para jamaah sekalian? Naam, memang betul, para jamaah sekalian. Sekilas itu memang bagi sebagian orang bisa mencukupkan dirinya untuk kemudian merasa dirinya bahagia. Tapi saya tadi merenung, para jamaah sekalian, sebetulnya inti kebahagiaan itu ada dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu tenang jiwanya, tentram jiwanya, manakala kemudian dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Catatannya, orang tersebut punya iman, para jamaah sekalian. Saat ini, para jamaah sekalian, antum sampean termasuk saya duduk di masjid ini menjalankan ibadah sholat isya, dan insya Allah nanti dilanjut sholat taraweh. Ini kita juga bukan hanya sebatas memakmurkan masjid, tapi insya Allah kita juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk manisnya kita di sini, kemudian dengan maksud takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatannya ini iman, pada jamaah sekalian. Hari-hari ini, bahkan kita saat ini sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sudah 15 hari lebih kemudian kita menjalankan ibadah puasa. Ini juga landasannya iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Lanjut juga, para jamaah sekalian, saat ini kita duduk di sini, kita hidupkan malam ini, bahkan nanti dilanjut dengan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita menghidupkan malam, para jamaah sekalian, dengan sholat malam kita, dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ini juga menandakan bahwa kita punya iman, para jamaah sekalian. Ramadan ini, para jamaah sekalian, ada satu hal yang menarik sebetulnya yang harus kita dalami, para jamaah sekalian. Kalau mau kita lihat di dalam surat At-Taubah itu, ketika Allah berbicara tentang
12 bulan dan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Inna iddat asyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu para jamaah sekalian dimulai Muharram sampai kemudian terakhir ditutup dengan Dzulhijjah para jamaah sekalian. Itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan para jamaah sekalian. Mulai kemudian bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kemudian Muharram, 4 bulan para jamaah sekalian. Tapi yang menjadi menarik para jamaah sekalian, bulan ini Ramadan ini para jamaah sekalian, ini tidak masuk di dalamnya. Pertanyaannya para jamaah sekalian, kenapa Ramadan ini tidak masuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian para ulama menjelaskan, ulama tafsir kita para jamaah sekalian, Ramadan ini bisa kita tarik kesimpulan. Kenapa Ramadan ini disebut sebagai bulan yang mulia tapi tidak termasuk terhadap 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya para jamaah sekalian, Ramadan ini menjadi mulia manakala di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an para jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan ini para jamaah sekalian, ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah sekalian, di Ramadan ini juga, dan insya Allah kita akan masuk di 10 malam terakhir ini, ada 1 malam khair min alfi syahr, yang lebih baik kata Allah daripada 1000 bulan para jamaah sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa korelasinya? Apa hubungannya antara kunci kebahagiaan kita ini para jamaah sekalian dengan bulan suci Ramadan ini para jamaah sekalian? Naam para jamaah sekalian, kunci kebahagiaan dunia akhirat yang hakiki itu para jamaah sekalian bukan hanya sebatas kemudian kita punya harta, bukan hanya sebatas kemudian kita punya rumah, bukan hanya sebatas kemudian kita punya keluarga yang mapan. Tapi landasan orang yang bahagia dunia akhirat itu landasannya iman para jamaah sekalian. Dengan apa? Monggo kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yang pertama ada hudan linnas. Ada petunjuk para jamaah sekalian. Orang hafal tidak hafal, mampu tidak mampu, bisa tidak bisa, niatkan kemudian untuk kemudian membaca Al-Qur'an, tatma'innul qulubuhum. Ada hudan di situ para jamaah sekalian. Ada petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala. Sampean Pak merasa sumpek dalam kehidupan ini, merasa butuh penyelesaian dalam problematika hidup sampean. Di situ ada hudan Pak, ada petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau mengatakan man arada ayu kalimahullah falyaqra ma fil mushaf. Kalau kita para jamaah sekalian ingin diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah mushaf itu, bacalah Al-Qur'an. Naam para jamaah sekalian, ini Ramadan yang saat ini kita sudah mulai masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari-hari Quran, hari diturunkannya Al-Qur'an. Orang kalau beriman kepada Allah para jamaah sekalian, tatma'innul qulub. Lisannya pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ para jamaah sekalian. Selain ada hudan, ada petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala, ada wabayinat, ada keterangan-keterangan yang jelas para jamaah sekalian. Orang kalau ingin bahagia para jamaah sekalian, menyelesaikan masalah yang ada dalam hidupnya, sumpek dalam keadaan masalah yang dihadapi, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, wabayinat, baca Al-Qur'an ini Pak. Karena landasannya orang ingin bahagia itu Pak harus punya iman. Wabayinat, jelas ada keterangan-keterangan yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Wahudan, kemudian ada juga wabayinat. Tidak selesai sampai di situ para jamaah sekalian. Allah mengatakan wabayinat minal huda wal furqan. Ada pembeda para jamaah sekalian. Al-Qur'an ini Pak, kalau kita baca, kita tadabburi, kita renungi para jamaah sekalian. Apalagi di Ramadan ini Pak, mumpung kita masih ada 1 pekan lebih di bulan Ramadan ini Pak, evaluasi diri kita. Dekati Al-Qur'an Pak, tadabburi Al-Qur'an, zikir Al-Qur'an ini Pak. Al-Qur'an ini Pak ada Al-Furqan, ada pembeda yang hak, mana yang batil, mana yang hak, kemudian mana yang haram, mana yang halal, jelas semua para jamaah sekalian. Lagi-lagi para jamaah sekalian, alladzina tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang kemudian lisannya bahasa Al-Qur'an,
akrab dengan Al-Quran, hari-harinya hadir dengan Al-Quran, ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itulah letak kebahagiaan para jamaah sekalian. Tidak selesai sampai di situ para jamaah sekalian. Bahkan kalau mau kita lihat Al-Quran ini Pak, karena Ramadan ya hari-hari Quran dan menjadi sumber kunci kebahagiaan kita Pak. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang lain. Al-Quran ini para jamaah sekalian bukan hanya sebatas kemudian tatma'innu qulub bi dzikrillah, menenangkan jiwa kita. Tapi Al-Quran ini para jamaah sekalian juga syifaa'un. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, ini juga syifaa'un, obat dari setiap penyakit yang kemudian kita merasa tidak ada obatnya. Al-Quran jawabannya para jamaah sekalian. Orang yang hari-harinya penuh dengan Al-Quran, hari-harinya membaca lisannya dengan Quran para jamaah sekalian, tatma'innul qulubu bi dzikrillah, pasti tenang jiwanya, pasti kemudian merasakan tentram jiwanya. Karena apa para jamaah sekalian? Karena hari-harinya Pak dekat dengan Al-Quran. Terakhir para jamaah sekalian, Allah juga mengatakan syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, selain sebagai kunci kebahagiaan kita, Al-Quran ini kalau kita akrab dengan Quran, dekat dengan Quran, warahmah, ada kasih sayang para jamaah sekalian. Orang yang kemudian hari-harinya, bibirnya, lisannya membasahi dengan Al-Quran, itu pasti akhlaknya baik, pasti akhlaknya penuh dengan kasih sayang para jamaah sekalian. Kenapa? Karena ada rahmah di situ para jamaah sekalian. Kita berpuasa, tidak ada ceritanya orang berpuasa kemudian akrab dengan Quran Pak, dekat dengan Quran, suka misum. Tidak ada ceritanya orang kemudian akrab dengan Quran, hari-harinya hari-hari Quran, kemudian menghujat saudara muslimnya. Tidak ada ceritanya orang yang ingin bahagia dunia akhirat Pak, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan Al-Quran, kemudian suka memfitnah saudara muslimnya. Apalagi ini Ramadan para jamaah sekalian. Ini luar biasa Pak. Al-Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bahkan Allah menambahkan Al-Quran ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan Al-Quran ini nurus samawati wal ardh. Ini nurnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa bayangkan Pak, ini masjid Pak, luar biasa indahnya, Raudhatul Janah ini. Tapi kalau masjid ini Pak dimatikan lampunya, gelap masjid ini Pak. Walaupun baju putih seperti saya ini Pak, tidak akan pernah terlihat. Tapi bagaimana Pak ketika orang yang akrab dengan Quran Pak, bibirnya, lisannya suka membaca Al-Quran, nyambung dengan Quran Pak, kemudian mendapatkan nur samawati wal ardh, mendapat nurnya Allah Subhanahu wa taala Pak. Nur penguasa langit dan bumi ini para jamaah sekalian. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini kita renungi Pak, orang yang dekat dengan Al-Quran Pak, jangan heran. Biasa ini Pak kalau dalam ilmu-ilmu tasawuf itu dikenal dengan karomah min Allah. Orang yang sudah nyambung dengan Quran Pak, connect dengan Al-Quran, itu farasatul mu'min kata Nabi. Itu hatinya sensitif Pak, dia saya punya feeling yang kuat para jamaah sekalian. Kenapa? Karena memang harinya Pak hari-hari dengan Quran. Jujur para jamaah sekalian, Bapak sekalian, saya ingat betul Pak apa yang dilakukan orang tua kita dulu Pak. Orang tua kita, kakek nenek kita Pak. Biasanya di luar Ramadan Pak, atau mungkin dalam bulan suci Ramadan seperti ini para jamaah sekalian, itu mereka kalau kemudian menjelang berbuka Pak, menjelang berbuka puasa seperti ini para jamaah sekalian, itu dia buka satu meja kecil Pak, terus buka Al-Quran, kemudian ada satu gelas atau satu botol Pak dibuka, terus dia mengaji Pak. Alhamdulillah Pak, kadang ada yang bisa khatam, kadang ada yang kemudian bisa membaca sekian juz. Ketika masuk azan maghrib Pak, dia berbuka, kemudian dia baca suratul Fatihah secara sempurna, ditiupkan kepada gelas tadi itu, pada isi air tadi Pak. Kemudian dipanggil anak cucunya satu persatu Pak, diminumkan satu persatu. Kenapa para jamaah sekalian? Inilah Pak, orang tua kita dulu Pak, tawasul dengan Al-Quran, menganggap bahwa Al-Quran ini Pak, ini syifa, Al-Quran ini Pak petunjuk. Dan sampai perhatikan para jamaah sekalian, banyak perilaku orang tua kita seperti itu para jamaah sekalian. Anak-anaknya jadi, cucu-cucunya jadi Pak. Kenapa? Karena mereka bertawasul kepada Quran, mereka bertawasul dengan Quran, akrab dengan Quran, dan mereka nyambung dengan Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo ini kita mulai masuk Pak 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi umur kita para jamaah sekalian. Kemudian dimampukan kita melanjutkan estafeta malam kebaikan. Dimampukan kita memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan para jamaah sekalian. Dan hari-hari yang sudah lalu diterima seluruh amal ibadah kita.
di hari-hari terakhir di penghujung Ramadan ini para jamaah sekalian, semakin meningkat takwa kita, semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin akrab kita dengan Al-Quran. Inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Pak, suatu saat kita dimatikan sebagai ahli Al-Quran dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kunci kebahagiaan dunia akhirat bagi seorang mukminat yang landasannya iman Pak, pasti bahagia manakala dia dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.